Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini. Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini. Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya gitu ya. Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai MQTT Protocol. Bagaimana kelanjutannya? Kuiah gaskeun. Oke, di video kita sebelumnya kita sudah membahas satu term yang bernama MQTT Broker. MQTT Broker adalah sebuah server MQTT yang akan meneruskan pesan kita gitu ya. Dan kali ini kita menggunakan provider bernama Mosquitto. Kenapa Bang pakai Mosquitto? Karena ini adalah gratis. Dan gratis always number one. Oke. Nah, lanjut aja. Kita lanjut ke download gitu ya. Nah, di download sini kalian tinggal download terserah, disesuaikan aja, yang Windows ada 64 32 bit, nggak pakai Mac bisa di sini ya, ikuti aja alurnya. Nah, setelah download tinggal diinstal, lanjut kita mencoba MQTT Protocol kuliah. Oke, kalau kalian udah download, sebelum diinstal ada lebih baiknya kita membaca dulu requirementnya gitu ya. Dan kalian pastikan coba dulu akses ke alamat ini, test.mosquitto.org. Nah, ini adalah halaman server milik si Mosquitto. Artinya alamat ini nanti menjadi entry gate protokol MQTT milik si Mosquitto. Di sini ada beberapa list port yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita ingin menggunakan koneksi yang tidak terenkripsi atau ya kurang secure mungkin bahasanya, ini di port 1883. Kalau terenkripsi ada di 8883. Seperti itu ya. Nah, tinggal dilanjutin aja bacanya biar makin pinter aja, makin pinter bro. Gitu ya. Oke, nah kalau sudah yuk kita coba. Oke, setelah teman-teman mendownload yang tadi di awal, nah dan pastikan semuanya sudah terinstall dengan baik. Dalam kasus ini gua menginstal di drive C program files bernama folder Mosquitto ya. Dan di sini kalau kita lihat isinya ada yang disebut dengan Mosquitto sub.exe gitu ya. Nah, kita akan menggunakan aplikasi ini melalui terminal untuk melihat data yang terkirim secara real time di alamat test.mosquitto dengan topik yang tertentu. Artinya ingat, kalau misalnya kita menggunakan MQTT harus menspesifikasi topik apa yang ingin kita subscribe seperti di video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan nonton dulu. Oke, karena gue udah mencoba tadi gitu ya. Oh clear sih, bentar. Nah seperti ini. Jadi kita akan memanggil aplikasi Mosquitto Sub gitu ya. Yang ini subscribe maksudnya. Minha di sini adalah hostnya. Lalu ini adalah nama hostnya gitu ya. Test.mosquitto.org. Ini min t atau dash t ini adalah topiknya. Dengan nama topik adalah hashtag. Nah artinya ketika kita menggunakan hashtag seperti ini, topik yang kita akan listen atau topik yang akan kita subscribe itu general dan ini verbose. Yuk kalau kita lihat di enter pasti banyak banget data yang keluar. Banyak banget yang keluar. Oke, biar nggak terlalu banyak, Ctrl C. Nah gitu ya, teman-teman bisa lihat ini data real time yang dikirim dari seluruh dunia yang menggunakan server test.mosquitto. Sampai ada yang seperti MTech IoT 2020 tapi bohong. Jadi ini adalah topiknya ini dan message payloadnya adalah ini gitu ya. Atau contoh lagi MTech IoT 2020 ayah pin. Seperti itu. Jadi ini data yang terkirim dari seluruh dunia yang memang menggunakan test.mosquitto ini. Atau ini fmake mesh 1 tempat dan value-nya adalah 0 seperti itu ya. Gitu. Nah, bisa cukup dipahami ya. Dengan menggunakan Mosquitto Sub tadi, kita bisa mensubscribe semua data yang ada di dalam topik general dengan menggunakan hashtag. Gitu. Oke, yuk kita membuat topik sendiri untuk notifikasi. Wih, gas deh.
Oke, kalau tadi kita sudah mencoba mensubscribe ke dalam topik MQTT general di mana data semuanya ada gitu ya. Nah, sekarang yuk kita mencoba membuat topik sendiri khusus untuk kita. Gunakan nama topik seunik mungkin karena kalau terlalu general nanti akan diambil alih oleh orang lain seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue udah buka dua terminal di sini sebagai terminal untuk membuka aplikasi subscribe milik Mosquito, dan di sini adalah terminal untuk membuka aplikasi publish message milik Mosquito. Kita akan menggunakan Mosquito Pub gitu ya. Nah, yang di subscribe sini kita pakai ini, ganti nama topiknya di sini. Misal namanya Coders ID Node MCU versi 1 misal seperti itu ya. Oke, ini sudah berjalan dan dia akan menunggu message yang masuk. Nah, di sisi sini kita tuliskan Mosquito ya gitu ya, underscore pub. Kita tulis hostnya adalah test.mosquito ini salah mos bener mosquito.org gitu ya. Topiknya adalah samakan dengan topik yang ada di sini. Berarti Coders ID Node MCU versi 1 gitu ya. Terus message-nya hello coders seperti itu. Oke, lihat. Di sini dengan topik coders id.mcu versi 1 mengirimkan message berisi hello coders gitu ya. Jadi di sini tadi kita udah ngirim ke si alamat server ini dengan topik yang sama dengan yang di listen di sini, dan message-nya adalah hello coders. Lalu di sini adalah muncul gitu ya. Atau coba lagi, misal ininya ganti saya dari sebelah kamu. Nggak jelas banget anjay. Lihat di sini muncul ya, saya dari sebelah kamu. Jadi ini sebenarnya useless juga sih. Jadi gue sebelahan tapi ngirim datanya ke Amerika dulu gitu kan, baru di sini terima lagi dari Amerika. Tapi itulah yang disebut dengan MQTT. Tanpa merefresh pun si subscribe akan menerima menerima semua yang ada di dalam topik ini. Artinya semua message yang ada di dalam topik yang kita subscribe itu akan diterima. Seperti itu ya. Nah, gua harap untuk kali ini cukup jelas. Kita lanjut eksekusi ke Node MCU. Oke, yuk kita mulai kodenya. Di sini gue menggunakan Visual Studio Code gitu ya, dan juga platform I/O. Sebelum kita melanjutkan kerjaan kita di sini gitu, pastikan kalian membuat sebuah project seperti yang udah gue lakuin. Gue membuat Node MCU MQTT dan boardnya adalah Node MCU versi 1. Oke, setelah project terbuat, kita masuk ke halaman utama platform I/O, pilih libraries, lalu ketik MQTT sebagai keyword search-nya gitu ya. Nah, di sini ada pub subclient by Nick O'Leary, dan ini yang sering atau umum digunakan ketika kita ingin menggunakan MQTT di Node MCU gitu ya. Sudah terbukti lah ampuh. Oke, kalau udah install, input ke dalam program ke dalam project gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Ini merupakan kode utama yang ada di example code-nya gitu ya. Gua akan bahas sedikit aja. Ini di sini biasa kita harus mengincludekan ESP8266 Wi-Fi yang merupakan library untuk menghandle urusan koneksi, judulnya mah begitu. Lalu jangan lupa juga pub subclient sebagai library yang akan menghandle koneksi. Oke. Ini mah biasa gitu ya. SSID, password, dan MQTT server kita tentukan. Kita mau menggunakan test.mosquito.org dalam kasus ini. Oke, nah di baris ini kita membuat suatu variabel bernama ESP client yang merupakan tipe dari Wi-Fi client, kelas Wi-Fi client. Lalu pub subclient juga kita buatkan variabel bernama client, di mana variabel client ini membutuhkan suatu koneksi Wi-Fi gitu ya. Makanya di sini di dalam client kita masukkan si ESP clientnya. Oke gitu ya.
Lalu di sini sedikit aja kita menentukan bahwa bahwa message yang kita terima itu tidak lebih dari 50 seperti itu buffer size-nya. Oke. Ini mah fungsi biasa ya, setup WiFi. Di sini mencetak connecting, intinya memastikan bahwa node MCU kita terhubung ke WiFi dan mendapatkan alamat IP yang jelas. Nah, ini yang paling penting di sini ada fungsi bernama callback, di mana fungsi ini nanti akan dipanggil ketika kita mengirim data ataupun menerima data dari MQTT. Gitu. Makanya di sini parameter pertamanya adalah topik yang akan topik yang akan kita subscribe atau topik yang akan kita publish nantinya. Oke. Nah, di sini ada byte payload, artinya payload ini merupakan isian atau pesan yang ada di dalam topik yang kita subscribe atau kita publish nantinya. Gitu ya. Nah, dan payload ini merupakan tipe data dari byte, yang mana nanti setiap karakter di dalam payload, misalkan kalau gue nulis Dimas ada 5 karakter, nah setiap karakter itu akan akan di decode sehingga lebih terbuka gitu ya, akan mudah dibaca oleh kita nanti. Nah, ini ada length, itu menentukan panjang dari si payload. Lalu di dalam fungsi callback kita di sini contohnya adalah mencetak ke dalam layar topik apa yang datang, message arrive dari topik mana, ada pesan masuk dari topik apa seperti itu. Nah, tadi yang gue bilang payload ini harus diiterasi atau harus diulangi dan harus encode, harus di decode supaya kita bisa membaca maksud dari si pesan yang dikirim atau yang kita terima gitu ya. Nah, di sini juga ada contohnya. Kalau nanti kita mengirim angka 1, kita akan membuat built-in LED yang ada di node MCU itu menjadi low gitu ya. Kalau kita ngirim angka 0 gitu, nanti dia akan menjadi high. Ini di dalam fungsi callback. Jadi semua action yang kita butuhkan ketika message datang atau ketika message dikirim itu ada di callback seperti itu ya. Nah, reconnect ini hanya untuk memastikan bahwa kita tetap terhubung dengan server MQTT kita gitu. Ini fungsi reconnect itu fungsinya itu. Nah, di sini ada client ID gitu ya. Terus di sini biasa aja sih. Nah, ini connect, kita connect ke klien kita tadi yang merupakan test.mosquito.org gitu. Kalau ini terkoneksi, nanti di sini akan dicetak ternyata kita sudah terkoneksi. Nah, di sini ketika kita sudah terkoneksi, kita ingin mencoba publish ke topiknya. Nah, ini dia topiknya di sini. Ya, topik kita tuliskan apa yang ingin kita publish, itu sebuah message bernama hello world gitu ya. Nah, dan di sini juga ada client.subscribe di mana kita akan melisten atau kita akan mensubscribe apapun message yang ada pada topik coders ID node MCU versi 1 gitu ya. Nah, jika koneksinya gagal setelah else gitu ya, maka dia akan mengulangi lagi dalam 5 detik selanjutnya. Oke, dan lalu kita masuk ke setupnya. Di setup ini pin mode built-in LED kita buat sebagai output. Nanti lampu birunya itu akan kita fungsikan sebagai output gitu ya. Ini serial begin biasa ini mas 9600. Lalu kita panggil setup WiFi yaitu fungsi yang ada di atas di sini tadi. Oke. Setup WiFi, lalu di client.setServer kita men-set MQTT server, kita ngasih tahu bahwa sekarang kita akan terhubung dengan MQTT server yang merupakan isinya adalah test.mosquito.org. Nah, di sebelumnya ada 1883 merupakan port dari si MQTT broker milik si Mosquito. Ya. Nah, ini client set callback. Jadi ketika ada message income atau ada message yang masuk, maka callback tadi, fungsi callback akan dipanggil. Oke. Lalu masuk ke loop, pastikan si kliennya connected. Kalau tidak terkoneksi, maka dia akan melakukan reconnect. Nah, dia akan client.loop, dia akan berulang gitu ya. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Di sini cuman ya biasa ya, milis dengan interval 2 detik, nanti dia akan ngirim hello world ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Dan itu dipublish ke sini. Oke, singkat aja seperti itu. Habis itu kita upload dan kita lihat bagaimana hasilnya. Gas. Oke, setelah diupload kita coba membuka serial monitor. Ini sedang mencoba mengkoneksi gitu ya. Oke, kita sudah dapat.
192.168.8.115 itu adalah IP kita. Nah, kalau kita lihat di sini attempting MQTT connection dan dia sudah terkoneksi. Nah, di sini dia sudah mulai mempublish message ke dalam topik Coders ID Node.mcu versi 1 dengan isi message-nya adalah hello world hashtag 1 gitu ya. Di saat yang bersamaan kita pun mensubscribe pada topik yang sama. Jadi begitu dia publish, dia juga akan menerima karena kita tadi mempublish dan mensubscribe pada topik yang sama, yaitu Coders ID Node.mcu versi 1 hello world 1. Message-nya adalah ini. Kalau dilihat sini dia akan selalu mengirim per 2 detik gitu ya. Publish message, baru dia message arrive lagi. Setelah publish udah message arrive lagi. Nah, ini kan di dalam serial terminal. Nah, kalau kita lewat tadi di sini, nih, ini pun dia sama tuh karena kita sudah mensubscribe pada topik ini gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba mengirimkan pesan dari publish untuk menghidup dan mematikan si LED yang ada di dalam Node.mcu. Oke, misal 1 seperti ini, dia masih tetap hidup. Kalau misalkan kita tadi kasih angka 0, dia harusnya mati. Oke, mati ya. Dan di sini kita lihat ada message 1 di sini. Oke. Dan di sini ada message 0. Ketika kita mendapatkan message 0 atau ketika Node.mcu mendapatkan message 0, maka LED-nya akan mati. Di sini ada di baris ini ya. Tuh, ketika ini dia high akan mati, ketika 1 dia low akan menjadi hidup gitu ya. Kalau kita coba lagi di sini jadi 1 lagi. Tuh, hidup lagi ya lampunya. Jadi ini sangat berguna banget, yaitu untuk melakukan komunikasi atau pertukaran data di dalam project IoT. Oke. Nah, gue harap video kali ini dapat membantu kalian untuk memahami dan mempelajari lebih jauh mengenai IoT. Dan untuk membantu Coders ID, lebih baik kita subscribe dan sebarkan manfaatnya ke teman-teman yang lainnya. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.